Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa innama ana qasimun wa yu'tillah. Man barang siapa yuridillahu yang Allah menghendaki bihi dengannya khairan kebaikan, yufaqihu Allah akan memahamkan dia fid dini dalam agama. Wa innama ana qasimun, wa innama ana hanyalah aku qasimun yang membagi, wa yu'tillahu yang memberi ilmu hanyalah Allah. Wa la yazala dan tidak henti-hentinya amru hadil ummati urusan umat ini mustaqiman lurus hatta taqumas saah sehingga terjadi hari kiamat, wa hatta ya'ti amrullah sehingga terjadi keputusan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia kepada agama. Kalau ada orang menginginkan kebaikan kepada orang lain, mungkin kebaikan itu terwujud, mungkin pula tidak terwujud. Karena namanya manusia, sehebat apapun dia tidak bisa menentukan nasib dirinya sendiri, apalagi orang lain. La yadurru wa la yanfa'. Tidak memberikan bahaya juga tidak memberikan manfaat. Tetapi walaupun begitu, kita para manusia ini, kalau ada orang lain ingin berbuat baik kepada kita atau memberikan kebaikan kepada kita, kita akan bergembira sekali. Semakin tinggi pangkatnya orang yang ingin berbuat baik kepada kita, ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka semakin gembira pula kita. Kalau ada teman kita ingin berbuat baik kepada kita, kita senang. Tapi kalau guru kita yang ingin berbuat baik kepada kita, kita akan lebih senang lagi. Kalau umpamanya pejabat yang ingin memberikan kebaikan kepada kita, kita akan lebih gembira lagi. Kalau presiden, lebih gembira lagi. Lah orang yang jadi pelajar ilmu agama itu yang pengen memberikan kebaikan kepada dia bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Allah yang menghendaki kebaikan untuk dia. Maka kalau tidak bergembira padahal dia menjadi pelajar ilmu agama, maka ini betul-betul rugi. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Difahamkan kepada agama. Maka artinya kalau orang itu tidak diberi kepahaman agama oleh Allah, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada dia. Bukan tanda cintanya Allah kepada seseorang ketika dia dimudahkan menjadi raja. Bukan tanda cintanya Allah kepada seseorang ketika dia dijadikan kaya raya. Bukan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ketika dia dijadikan terkenal di kalangan manusia. Tapi tanda cinta Allah kepada seseorang hamba ketika hamba itu dipahamkan ilmu agama. Makanya ini sangat penting sekali untuk kita pahami, apalagi banyak santri-santri baru itu. Harus paham betul ini yang dicari ini bukan ilmu ringan. Ini bukan ilmu murahan. Ini ilmu yang menjadikan kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana qasimun wa yu'tillah. Aku hanyalah membagi dan Allah yang akan memberikan. Wa la yazalu amru hadhil ummah mustaqiman. Tidak henti-hentinya urusan umat ini lurus hatta taqumas saah, sampai menjelang hari kiamat.
Artinya apa? Artinya orang itu akan ada terus yang mengamalkan agama sampai menjelang hari kiamat itu ada terus. Maka jangan khawatir, nanti kalau saya ngamalkan agama nggak ada temannya bagaimana? Selalu ada. Orang yang mengamalkan agama itu akan selalu ada, dan agama ini akan selalu menang terus. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi agama ini memang dari dulu selalu dirongrong oleh kekuatan-kekuatan ahli batil, diganggu oleh orang-orang kafir, dirusak oleh orang-orang munafik. Tetapi apapun bahaya yang datang kepada agama ini tetap tidak akan membahayakan agama ini. Mungkin ada orang yang akhirnya jadi terkecoh bermaksiat, mungkin akan ada orang yang akhirnya terkecoh jadi murtad, mungkin ada sebagian pelajaran-pelajaran atau pengajaran-pengajaran yang sesat. Tetapi pelajaran yang lurus, orang yang lurus akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Maka baginda Rasulullah SAW beliau mengatakan, ummati kal matar la yudra awwaluhum am akhiruhum khair, atau kama jaa fil hadis. Umatku ini bagaikan hujan. Hujan itu tidak diketahui mana yang menumbuhkan tanaman, apakah hujan yang bagian awal ataukah hujan yang bagian akhir. Begitu juga umat ini. Ketika zaman para sahabat, kita tahu orang-orang yang begitu hebat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang lain-lain. Ketika generasi sahabat habis, sebagian orang mau putus asa, siapa lagi yang akan datang untuk mengamalkan agama, menyelamatkan agama? Ternyata masih ada Umar bin Abdul Aziz, Imam Madahibul Arba'ah, Imam Kutubus Sittah. Generasi mereka lewat, masih muncul lagi orang-orang hebat. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Imamul Haramain. Generasi mereka lewat, masih ada juga orang-orang hebat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Suyuti. Generasi mereka lewat, masih aja orang-orang hebat. Sampai sudah akhir zaman begini yang kelihatannya kayak sudah rusak semua, muncul juga orang-orang yang hebat di akhir zaman begini ini. Semoga termasuk kita. Jadi agama dan orang-orang yang lurus dalam mengamalkan agama itu akan ada terus. Maka jangan pernah berputus asa. Pertolongan-pertolongan Allah kepada orang-orang yang mengamalkan agama itu juga ada terus, sampai sekarang juga ada. Di mana-mana kalau kita ini mau memperjuangkan agama, kita akan mendengar berita-berita tentang bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa datang kepada orang-orang yang mengamalkan agama. Maka jangan minder mengamalkan agama. Saya ini kelihatan asing sekarang. Yang lain pakaiannya lepis, saya masih pakai sarung kayak pakai rok. Yang lain terbuka semua, saya malah ditutup kayak ninja. Justru yang asing itulah yang akan sukses di akhir zaman. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan kembali lagi akan muncul masa Islam asing lagi. Fatuba lil ghuraba, orang-orang yang kelihatannya asing itulah justru yang akan selamat di akhir zaman. Bahkan di pondok juga ada yang asing, yang sering ke masjid duluan tuh nanti di kamar digodain. Mau kemana? Belum komat tuh ke masjid. Justru yang duluan-duluan itu, yang asing-asing itu yang lebih sukses daripada yang lain. La ilaha illallah.